Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Drama BBM di Indonesia terjadi sejak pertengahan bulan Maret 2022, di mana saat itu solar sangat sulit didapatkan oleh masyarakat. Dan memasuki bulan April 2022, giliran Pertamax yang harganya dinaikkan oleh pemerintah. Pertalite pun diharap menjadi sandaran akhir bagi masyarakat untuk kebutuhan BBM. Namun Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan justru mengatakan harga Pertalite ini juga akan dikerek naik. Kita akan lihat satu persatu faktanya. Yang pertama adalah terkait dengan kenaikan harga Pertamax dari yang awalnya 9.000 kini menjadi antara 12.500 sampai dengan 13.500 per liternya tergantung wilayah yang melakukan penjualan Pertamax tersebut, dan hal ini berlaku sejak tanggal 1 April 2022, dan hal ini disebabkan karena memang untuk harga minyak mentah dunia ini sangat mahal di luar kemampuan APBN negara kita, yaitu di atas $100 per barel. Anggaran kita, negara Indonesia, per barelnya hanya di angka $65 Amerika Serikat. Kemudian kita akan melihat bagaimana perbandingan harga BBM RON 92 yang ada di Indonesia. Karena kita tahu selain Pertamina ada juga beberapa perusahaan yang menjual BBM RON 92. Yang pertama Pertamina dengan jenis Pertamaxnya menjual dengan harga Rp12.500 per liter. Kemudian Shell ini menjual dengan harga Rp12.990 per liternya. Kemudian untuk AKR sama dengan Shell menjual dengan harga Rp12.990 per liter. Dan juga dibandingkan dengan tiga perusahaan lainnya, Vivo ini menjual dengan harga yang jauh lebih murah untuk BBM RON 92, yaitu di angka Rp11.900 per liternya. Kemudian dengan adanya kenaikan harga Pertamax, ini apa saja dampak yang mulai muncul di tengah kehidupan masyarakat? Kita akan melihat ke slide berikutnya, bahwa satu hari sebelum Pertamax atau harga Pertamax ini dinaikkan, masyarakat mulai mengantri pada tanggal 31 Maret malam tepatnya di SPBU untuk mendapatkan Pertamax dengan harga semula atau harga awal, yaitu dengan harga Rp9.000. Ketika harga Pertamax ini sudah mengalami kenaikan, sebagian masyarakat ini mulai beralih ke Pertalite. Dan pemirsa, ketika ada kenaikan harga Pertamax ini, masyarakat ada suatu kekhawatiran bahwa ketika mayoritas atau sebagian pengguna Pertamax berpindah ke Pertalite, maka mereka mengkhawatirkan bahwa suplai Pertalite ini tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat. Dan ini adalah suatu kekhawatiran yang harus dijawab oleh pihak terkait, dalam hal ini adalah Pertamina, dan hal itu sudah dilakukan dengan menyampaikan bagaimana terkait dengan data stok Pertalite di Indonesia. Kita akan menuju ke slide berikutnya untuk melihat. Pada tanggal 27 Maret 2022, stok nasional khusus untuk Pertalite ini sebanyak 1,16 juta kiloliter. Saya garis bawahi di sini, tertanggal 27 Maret 2022. Angka 1,16 juta kiloliter ini adalah akumulasi stok di terminal BBM, kilang, dan juga in transit kapal, pemirsa. Dan untuk jumlah 1,16 juta kiloliter itu diklaim aman sampai dengan sekitar 15,7 hari ke depan, atau kalau kita bulatkan antara 15 sampai dengan 16 hari ke depan sejak tanggal 27 Maret 2022. Ketika harga Pertamax mengalami kenaikan, kemudian masyarakat mengkhawatirkan ketersediaan stok Pertalite di Indonesia. Ternyata ketersediaan solar pun juga bermasalah. Kita menuju ke slide berikutnya, bahwa untuk permasalahan atau problematika BBM jenis solar ini sudah terjadi sejak pertengahan Maret tahun 2022, pemirsa, di mana pada saat itu mulai terlihat antrian truk di SPBU untuk mendapatkan solar. Ada yang mengantri berjam-jam, atau bahkan ada yang mengantri sampai 1 hari tetapi pulang dengan tangan kosong, alias tidak bisa mendapatkan solar meskipun sudah mengantri. Hal ini pun ketika ada antrian panjang, distribusi bahan pokok atau logistik tersebut terlambat, sehingga harga logistik dikhawatirkan akan mengalami kenaikan. Nah, adanya kelangkaan di solar ini diduga karena adanya penyelewengan oleh industri kelapa sawit dan juga pertambangan, sehingga BPH Migas dinilai harus sesegera mungkin mengatur alur distribusi
dan memberikan sanksi bagi para pelaku penyelewengan. Karena memang kalau kita berdasarkan informasi yang kami diliput oleh tim liputan Metro TV, beberapa hari lalu ada berita mengatakan bahwa ada truk box yang dimodifikasi sedemikian rupa yang ternyata di dalam truk box tersebut adalah tangki BBM, kemudian hasil pembelian solar di situ kemudian dijual ke industri dengan harga yang lebih mahal. Terbaru pemirsa, bersamaan dengan naiknya harga Pertamax per tanggal 1 April 2022, Pertamina ini juga mengenalkan yang namanya Solar 51. Apa itu Solar 51? Kita menuju ke slide berikutnya. Solar 51 ini adalah salah satu jenis BBM yang dihasilkan oleh Pertamina. Ini mengandung sulfur 50 ppm, ini setara dengan Euro 4 dan ini sudah diterapkan mulai tanggal 1 April 2022 seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Ini dibanderol harganya Rp14.000 per liter dan diklaim lebih ramah lingkungan karena Pertamina menggunakan kandungan sulfur lebih rendah yaitu maksimum 50 part per million atau ppm. Di mana di jenis solar sebelumnya Pertamina Dex versi lama memiliki kandungan sulfur maksimal 500 ppm. Ini berarti kandungan sulfurnya ini 10 kali lipat lebih rendah untuk Solar 51. Sehingga dampaknya apa? Dampaknya adalah emisi gas buang kendaraan yang menggunakan Solar 51 akan lebih bersih sehingga berdampak positif pada kualitas udara. Dan hal ini pun merupakan implementasi Permen LHK tertanggal 7 April 2017 tentang baku mutu emisi gas buang kendaraan tipe baru kategori M, N, dan O. Berikutnya pemirsa, kita tahu bahwa kita sudah memasuki masa Ramadan, kemudian nanti di bulan Mei akan memasuki masa Lebaran. Bagaimana kemudian Pertamina menjamin BBM ini akan aman? Saya mengutip pernyataan atau keterangan tertulis yang disampaikan oleh Dirut PT Pertamina Persero Nike Widiawati pada tanggal 3 April 2022 kemarin yang mengatakan bahwa kita Pertamina memastikan suplai BBM berjalan dengan baik menjelang bulan Ramadan. Dengan adanya peningkatan kegiatan bisnis, kita juga melakukan antisipasi terhadap kebutuhan BBM. Dan ini berarti menandakan bahwa stok BBM di Indonesia aman. Itulah problematika BBM di Indonesia pemirsa saat ini, tidak hanya soal harga, tetapi juga terkait dengan ketersediaan khususnya solar dan pertalite juga harus jadi perhatian. Solar langka karena diduga terjadi praktik penyelewengan. Pertalite juga wajib jadi sorotan karena ada sejumlah pengguna Pertamax yang beralih ke pertalite dan ini tentu berhubungan dengan ketersediaan atau stok dari pertalite itu sendiri.